Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih semuanya. Apa kabar? Shalom. Iya, baik. Pada malam hari ini sungguh ada sukacita di tempat ini ya. Saya mau sapa satu-satu dulu nih, mumpung masih baru sedikit. Shalom Audi, shalom Tante Indah, shalom Ibu Lili, Pak Ono, Ibu Magda, Tante Sani, Ci Ane, Cieni, Tante Lili, ada Tante yang baru bergabung, shalom. Iya nih. Pada malam hari ini mungkin kita sudah melewati satu hari yang melelahkan atau satu hari yang sungguh mendatangkan sukacita. Tapi kita mau sama-sama nyatakan bersama kalau setiap hari yang kita lalui, setiap hari yang kita jalani, kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita mau ajak Yesus dan sertakan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi kita mau katakan hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sungguh hari-hari bersama Yesus, hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka tetap dijalani, ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Puji nama Tuhan, amin. Kita mau selalu ajak Yesus dan sertakan Yesus dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita mau mengambil tempat terbaik, kita mau pejamkan mata kita. Kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Terima kasih kalau pada malam hari ini Kau boleh kumpulkan kami semua di tempat ini untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biar kiranya Bapa, seluruh keberadaan diri kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami mau bawa ke hadapan-Mu, kami mau persembahkan seluruh diri kami hanya ke hadapan-Mu ya Bapa. Biar setiap hal yang telah kami lalui hari ini, mau suka mau duka Bapa, kami mau bawa diri kami hanya ke hadapan-Mu, kami mau persembahkan ya Bapa. Karena kami tahu Kau yang paling tahu hati kami. Kau yang beri sukacita, Kau yang beri kedamaian. Dan pada malam hari ini kami mau mengambil bagian kami Bapa, untuk kembali duduk mendengarkan setiap firman-Mu. Biar sungguh Bapa hadirat-Mu yang turun atas setiap dari kami yang hadir pada malam hari ini. Biar sungguh Bapa Roh-Mu yang memenuhi seluruh keberadaan diri kami. Kami mau sungguh merasakan Bapa Engkau yang sungguh sangat baik. Kami mau sungguh mengucap syukur Bapa atas setiap hal yang Kau berikan dalam hidup kami.
Terima kasih Yesus. Kami mungkin masih memiliki banyak dosa Bapa yang membelenggu diri kami. Tapi biar Kau sendiri yang mengampuni, Kau sendiri yang menyucikan Bapa hati kami. Sehingga kami boleh lahir di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi semakin serupa seperti Engkau Yesus. Dan biar kami pada malam hari ini mengambil saat-saat paling indah bersama dengan Engkau. Kami mau kembali bercakap, bertatap muka Bapa dengan Engkau. Karena kami percaya Bapa, Kau mau menyatakan setiap janji-Mu dalam diri kami. Kau menyatakan Bapa cinta kasih-Mu dalam diri kami. Dan kami mau membawa saat-saat indah ini bersama dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh kami mau menikmati saat-saat indah bersama Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Menikmati kasih
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami, buat setiap pengorbanan-Mu Bapa. Biar setiap kasih-Mu boleh sungguh hadir melingkupi kami pada malam hari ini ya Yesus. Pada malam hari ini kami mau menjadi seperti Bunda Maria yang mengambil tempat terbaik Bapa untuk mendengarkan Engkau. Kami mau mendengar Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Karena kami percaya Bapa, Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau penolong kami dan penyelamat kami. Dan kami mau percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau sungguh bawa Bapa setiap keberadaan diri kami ke hadapan-Mu. Dan biar Bapa Kau yang pada malam hari ini hanya satu-satunya yang menjadi Allah yang dipuji dan disembah. Kau Allah Juru Selamat kami. Yeah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau hidup kami boleh Kau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Kalau hidup kami boleh Kau bentuk hingga saat hari ini ya Bapa. Biar setiap rencana-Mu Bapa yang mau Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Kau yang tunjukkan jalan. Kami percaya Kau yang buka jalan. Kau yang tuntun kami. Kau ada bersama kami, Yesus. Pada malam hari ini ya Bapak, kami mau mendengar suara hati-Mu, kami mau mendengar setiap firman-Mu ya Bapak yang mau Kau sampaikan melalui Ibu Yohanita. Biar kiranya Bapak setiap kasih-Mu, setiap perkataan-Mu boleh turun melalui Ibu Yohanita dan menyentuh hati kami semua, membimbing kami semua dan menjadi rema dalam hidup kami ini. Kami mau serahkan Bapak persekutuan doa kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir sekutunya hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang berkati dan biar Kau yang pimpin selalu ya Bapak. Karena segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Bapak, Ibu semua yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom, shalom. Malam Nita. Iya, malam Tante, malam Om, malam semuanya. Teman-teman, sudah lama ya kita nggak ketemu. Sudah mau hampir 2 tahun pandemi ini berlalu dan tanpa terasa kita akan mengakhiri lagi tahun 2021 tentunya dengan banyak cerita yang berbeda dan malam hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang satu tokoh yang luar biasa yaitu Yosua. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya? Malam hari ini kita mau berbicara tentang Yosua. Siapa itu Yosua? Slide berikutnya, next. Sebelumnya kita mau lihat dulu siapa yang menulis kitab Yosua. Yosua itu menurut tradisi Yahudi bahwa kitab ini ditulis oleh Yosua bin Nun, abdi Musa yang ditahbiskan menjadi penerusnya, dan dia adalah orang yang memimpin orang Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Jadi Yosua ini adalah penerus dari Musa yang akhirnya membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Apa maksud kitab Yosua ini ditulis? Kitab Yosua ini ditulis dengan satu tujuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu setia dalam setiap janji-janji yang sudah dibuatnya melalui bapa bangsa, melalui Abraham, dan melalui Musa. Dengan menekankan pada satu tekanan, pada satu ayat bahwa di sana
bagaimana akhirnya bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan dan bangsa Israel berhasil masuk ke dalam tanah tersebut dan menikmati janji Tuhan. Next. Siapakah Yosua? Yosua itu di dalam bahasa Yosua itu berarti di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani disebutkan Yosius. Kemudian dalam bahasa Arab disebutkan Yusha Nun. Kemudian Joshua dalam bahasa Inggris bin Nun adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan Yosua bersama bangsa Israel dan bagaimana dia memimpin bangsa Israel ini dengan penuh satu pergolakan batin. Bukan hanya pergolakan hati, tetapi pergolakan batin. Dan ada banyak kepentingan yang akhirnya dia lepaskan, sehingga dia bisa membawa masuk bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan. Arti nama Yosua sendiri adalah Yahweh, adalah keselamatan atau juru selamat. Artinya Yosua diartikan sebagai satu tokoh, sebagai satu penyelamat bangsa Israel untuk melewati berbagai tantangan, berbagai persoalan, dan berbagai rintangan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dalam Alkitab bahasa Yunani Septuaginta, Yosua disebutkan Yesus anak Nun. Kemudian slide berikutnya. Kemudian ini kita mulai perjalanan seorang Yosua. Nah, pada waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan, itu bukan satu perjalanan yang mudah. Di situ dari bangsa Israel berjalan dari Laut Merah ke Gunung Sinai, kemudian mereka harus menghadapi yang namanya orang Amalek. Orang Amalek ini perawakannya tinggi besar. Orang Amalek ini satu bangsa yang memang ahli di dalam berperang. Dan kemudian akhirnya mereka ketemu di satu tempat dan mereka berperang di Rafidim. Kemudian pada saat itu ketika Musa membawa bangsa Israel untuk membawa masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus melewati tempat ini. Dan akhirnya Musa berkata kepada Yosua, Yosua, kalau tangan saya angkat, berarti bangsa kita lebih kuat. Tetapi kalau tangan saya turunin, berarti bangsa ini akan kalah. Bagaimana caranya? Akhirnya Yosua mencoba memberikan satu alternatif. Kalau begitu tanganmu, Musa, kita akan topang kiri dan kanan. Akhirnya Harun dan Hur menopang di tangan kanan dan di tangan kirinya. Dan ketika tangan kanan dan tangan kiri Musa terangkat, maka Yosua beserta bangsa Israel mampu mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang yang mereka punya. Nah, kalau kita melihat di sini, bagaimana Yosua bersikap rendah hati. Bagaimana Yosua tetap menganggap Musa itu pimpinannya, atasannya. Dan bagaimana Yosua menawarkan satu alternatif, dan kemudian Musa mengambil alternatif itu, dan bagaimana akhirnya Yosua mampu mengalahkan orang Amalek beserta rakyatnya dengan mata pedang yang mereka punya. Kemudian next berikutnya. Nah, sejak melihat Yosua mampu mengalahkan bangsa Amalek, Yosua akhirnya menjadi orang kepercayaannya Musa. Akhirnya Yosua jadi orang kepercayaannya, orang terdekat sama Musa. Kemudian akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa, naik menghadap aku ke atas gunung dan tinggal di sana. Naik menghadap aku dan tinggal di sana, dan aku akan memberikan kepadamu loh batu.
nanti di dalam loh batu itu tertulis apa saja yang aku inginkan untuk engkau lakukan bersama dengan bangsa Israel. Tapi kemudian Musa membawa Yosua. Dia membawa Yosua itu naik ke atas gunung Allah, ke gunung Sinai. Tapi di sana yang bisa masuk cuman Musa. Tapi bagaimana Yosua menantikan Musa tanpa bisa melihat perkemahan? Kemudian di sana Musa mendaki gunung, dan kemudian ada awan yang menutupi, kemudian ada kemuliaan Tuhan diam di sana, dan kemudian setelah awan itu menutupi 6 hari lamanya, pada hari ke-7 dipanggil Tuhan Musa dari tengah-tengah awan itu. Kemuliaan Tuhan itu seperti api yang menghanguskan puncak gunung itu. Dan itu membuat Musa menjadi satu sosok yang luar biasa. Karena hanya Musa yang dapat bertemu, hanya seorang Musa yang dapat melihat kemuliaan Tuhan pada saat itu. Setelah itu, pada waktu itu, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Setelah itu, Musa diberikan loh batu dan isinya hukum Tuhan yang Tuhan mau itu dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah melihat loh batu itu, kemudian Yosua mendengar bangsa itu bersorak dan berkata, Musa, di sana ada bunyi peperangan. Di sana ada bunyi peperangan. Tapi jawab Musa pada saat itu, bukan bunyi-bunyian kemenangan, bukan bunyi-bunyian kekalahan, bunyi-bunyian orang yang bernyanyi-nyanyi. Itulah yang aku dengar, katanya si Musa. Kemudian ketika ia datang ke perkemahan tersebut, ternyata pada saat itu orang-orang Israel justru sedang menari-nari untuk menyembah anak lembu yang mereka ciptakan. Dan kemudian Musa marah dan Musa bilang sama bangsa Israel, kalau begitu kalian nggak pernah mau berhenti menyembah Allah kalian. Dan setelah itu kalian nggak akan pernah menyembah Allah yang benar kalau caranya seperti kayak gitu. Akhirnya pada saat itu Musa bersama-sama masuk ke dalam kemah itu, dan pada saat Musa masuk ke dalam kemah itu turunlah tiang awan dan berhenti di depan kemah itu. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada Musa, dan Tuhan akhirnya meninggalkan perkemahan itu. Dan Tuhan hanya minta, kumpulkan 70 orang tua-tua dan menyuruh mereka berdiri mengelilingi kemah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana seorang Yosua ini adalah seorang abdi yang setia. Dia hanya menunggu dan dia tidak mau mendului perintah tuannya. Dia menunggu Musa sampai keluar dari kemah itu, dan akhirnya pun Musa keluar dari kemah tersebut. Kemudian next slide berikutnya. Nah, kemudian setelah bangsa Israel itu sampai ke padang gurun Paran yang berbatasan dengan tanah Kanaan, Tuhan minta Musa kirim 12 orang pengintai. Nah, nanti 12 orang pengintai itu suruh mereka lihat seperti apa sih tanah Kanaan itu. Nah, kemudian setelah mereka dikirim 12 orang pengintai itu, ternyata 10 orang itu menyampaikan kabar yang negatif. Mereka bilang, kalau kami itu sudah masuk ke negeri yang sudah kau berikan itu. Kami sudah masuk ke dalam negeri itu. Dan memang sih di negeri itu susu dan madunya itu berlimpah, kata si 10 pengintai itu. Memang sih negara itu oke banget, negara itu pokoknya makmur, pokoknya susu dan madunya berlimpah. Kita pasti akan hidup lebih baik daripada di tempat ini. Tapi
yang ada di dalam negara itu, di dalam negeri itu orangnya kuat-kuat. Kotanya besar, kotanya sangat besar, udah gitu dikelilingi dengan kubu-kubu yang besar, benteng-bentengnya besar. Sepertinya kita nggak akan bisa masuk ke kota sana, ke tanah Kanaan, kata 10 orang pengintai itu. Nah, 10 orang pengintai itu mengabarkan ini kepada Musa. Akhirnya kemudian bangsa Israel bilang, kalau ternyata negara itu, negeri itu kita nggak bisa masukin karena nanti kita akan kalah berperang, udah aja tuh kita balik ke tanah Mesir. Kita baliknya ke tanah Mesir. Di tanah Mesir kan kita bisa makan enak, kita bisa berhadapan dengan kuali yang berisi daging, ikan, roti. Nanti kalau kita masuk ke tanah Kanaan, belum tentu itu terjadi. Apalagi kalau kita nanti dihabisin sama tentara-tentara, sama pasukan-pasukan yang lain, kita bakalan mati sia-sia. Itu kata orang Israel. Tapi dari 12 pengintai itu, 10 mengabarkan yang tidak baik. Nah, next slide berikutnya, ternyata ada 2 orang yang mengabarkan yang baik. Ini adalah Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, Yosua sama Kaleb ini bilang kepada Musa, bilang gini, dia bilang, Musa, nanti negeri yang akan kita masuki itu luar biasa baiknya. Di sana nanti memang susu dan madunya sungguh-sungguh berlimpah. Tapi cuma satu, kita teh harus ikut sama Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan. Supaya kita akan dilindungi Tuhan, dijagain Tuhan. Pokoknya benar-benar dapat menikmati semua yang Tuhan berikan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Yosua ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa dari seorang Yosua dan Kaleb. Dia cuma disuruh melihat. Dia belum masuk ke tanah tersebut. Dia belum sampai ke tanah tersebut, cuma suruh melihat. Cuma suruh melihat kiri, kanan, depan, belakang, kelilingin kota itu, kelilingin negeri itu. Tapi dia bisa bilang bahwa negeri itu adalah negeri yang baik. Dia bisa berkata kepada Musa bahwa negeri itu adalah negeri yang cocok, yang benar-benar Tuhan berikan kepada dia. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristiani? Melihat pandemi gini aja kita udah ketar-ketir gitu ya. Duh Tuhan, bagaimana nanti? Itu yang terjadi di tahun 2019 pada waktu pandemi ini baru mau mulai. Itu bulan Maret. Bagaimana nanti usahaku? Bagaimana nanti kehidupanku? Bagaimana nanti kuliah anakku? Bagaimana nanti semua dan semua? Tapi kita sulit untuk berpikir yang baik. Bahwa kita sulit untuk melihat bahwa di dalam pandemi ini ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, dan sesuatu yang Tuhan berikan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana akhirnya kita bisa deketan setiap hari, tetapi makin sering dekat, kita justru makin sering sikut-sikutan. Kita makin sering dekat, tapi justru makin ada konflik. Makin dekat, kita makin banyak konflik. Nah, bagaimana akhirnya seorang Yosua dan Kaleb itu minta kepada bangsa Israel, kita akan masuk ke dalam satu tempat yang kita nggak tahu. Tapi harus yakin, nanti di sana Tuhan pasti jagain kita. Kita harus yakin kalau kita bisa melewati pandemi ini. Kita harus yakin kalau Tuhan pasti akan melindungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir positif itu nggak mudah sebelum kita melihat medan perangnya. Tapi kalau kita udah melihat medan perangnya, kalau kita udah nyoba bajunya, kalau kita udah nyobain sepedanya, nyobain motornya, kita pasti bisa bilang, wah kayaknya capek banget tuh. Wah kayaknya nanti kalau nyampe sana ya kira-kira mungkin 6 jam ya. 6 jam itu ya lelah juga sih. Mungkin perbekalan kita cukup atau enggak dan sebagainya. Kita sering sekali berpikir lewat yang ada pada kita saat ini. Tapi kita sulit untuk berpikir yang tidak ada pada kita saat ini. Kemudian next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, akhirnya pada saat itu Yosua diputuskan untuk akhirnya
Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, katanya gitu, saya tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian, kalau memang tidak diizinkan masuk, Tuhan ambil salah seorang dari bangsa ini untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Akhirnya Musa tanya kepada Tuhan, siapa sih Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk memimpin bangsa ini? Dan Tuhan katakan, ambil Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh, letakkan tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikan kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, itu kata Tuhan. Berikan kepada dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Nah, akhirnya Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Musa bilang sama Yosua, Yosua, mari sini. Saya mau engkau membawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Aku akan mengurapi engkau, dan aku roh kepemimpinan itu, supaya engkau dalam tanah Kanaan. Kemudian, akhirnya Musa berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Sampai mereka memilih dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuntun langkahku, pimpin langkahku, sertaku. Itu nyanyian Yosua pada saat itu. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau gak beserta dengan aku gak akan berdiri. Aku gak akan jalan 1 senti juga, aku gak akan maju, Tuhan. Karena apa? Karena Yosua tahu yang menyertai dia itu cuma Tuhan. Bisa omong seperti itu, tapi kalau seorang Yosua akan Tuhan, Israel tidak akan pernah sampai ke tanah Kanaan. Ini yang saya garis bawahi dari ungkapan Musa tersebut. Hatimu, karena di sana kita nggak tahu Tuhan bahwa bangsa Israel itu akan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan di awal, siapa yang mengira kalau pandemi ini? Saya sendiri tadinya berpikir cuma 2-3 bulan, paling banter 6 bulan. Tapi toh sampai diizinkan Tuhan 2 tahun. Tetapi toh sampai diizinkan Tuhan. Lihat sampai saat ini, puji nama Tuhan, saya diselamatkan Tuhan dari berbagai hempasan virus yang berbahaya ini. Adik saya sudah kena COVID. Rekan kerja saya sudah berseliweran kena COVID. Dia masuk jam 8 pagi, jam 10 dia antigen, hasilnya positif. Dia sudah bersama-sama saya dengan ruangan. Tapi bagaimana Tuhan jaga saya dengan luar biasa. Bukan berarti saya bilang, wah saya ini orang hebat. Enggak, Bapak Ibu. Setiap hari saya harus berhadapan dengan yang namanya virus. Masker 2, medis 1, kain 1. Belum lagi yang kain dikasih minyak kayu putih. Belum lagi nanti kepala pakai shower cap. Bahkan di angkot pun saya pakai helm, Bapak Ibu. Pakai helm, karena daripada helmnya saya jinjing, lebih baik helmnya saya pakai di kepala. Itu naik angkot. Saya pakai helm, karena paginya kadang bareng teman, kadang naik bus.
Bahkan ada teman saya yang berkata, bahkan ada supir, ada orang yang naik angkot bilang, "Neng, kok helmnya doang yang naik? Motornya kemana?" Saya nggak aja helmnya yang naik ke atas angkot ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita malam hari ini. Dia akan berjalan bersama engkau di depanmu. Di depanmu. Berarti kan dia udah nggak di samping kiri lagi, tapi di depan. Kalau namanya di depan kan berarti dia mau nunjukin nanti ada lubang, nanti ada ini, dan sebagainya. Tapi syaratnya cuma satu. Jangan takut. Jangan takut. Dan jangan patah hati. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Next. Nah, kemudian akhirnya setelah Yosua diurapi, akhirnya Musa pun mati. Musa meninggal pada umur 120 tahun. Dan pada saat itu Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan Tuhan. Dia penuh roh kebijaksanaan, bukan berarti dia menjadi orang yang sombong. Tapi dia justru makin menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia melakukan semua yang dia dengar, yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan setelah itu akhirnya Yosua harus tetap memimpin bangsa Israel untuk berperang merebut tanah Kanaan. Kemudian dalam perjalanan tersebut, akhirnya Yosua mampu merebut tanah Kanaan. Dan Yosua memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Dan akhirnya tanah Kanaan itu dibagi menjadi 12 bagian. Satu bagian tanah kepada setiap suku orang Israel. Dan orang Israel silahkan pilih, orang Israel bebas untuk menentukan mau rumah di mana, dan mereka akhirnya punya ladang, punya rumah, pokoknya mereka hidup dalam satu kecukupan. Nah, kemudian next yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, pada saat itu, pada saat sebelum dalam perjalanan sebelum sampai ke tanah Kanaan, ternyata Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan mujizatnya atas bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan mereka membawa tabut perjanjian. Dan bagaimana ketika tabut perjanjian itu dibawa, diarak, bagaimana Sungai Yordan itu airnya berhenti. Airnya berhenti di tengah, kemudian kering, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Karena airnya berhenti, dan akhirnya bangsa Israel boleh melewati Sungai Yordan tersebut. Di situ membuktikan bahwa sebelum masuk ke tanah Kanaan pun Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dan dia selalu tolong orang-orang Israel. Sekalipun orang Israel itu orang yang menggerutu, orang yang nggak pernah puas, orang yang bersungut-sungut, tapi bagaimana orang Israel terus ditolong sama Tuhan. Next, slide berikutnya. Ya, slide yang berikutnya. Next. Dan pada saat itu bagaimana juga Yosua dibawa sama Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Dan pada waktu itu Yosua berkata kepada bangsa Israel, kita bentuk pasukan, dan pasukan itu, tentara itu harus berbaris mengelilingi tembok Yeriko sehari 1 kali selama 6 hari. Kita cuma nyanyi, kita cuma membunyikan semua alat musik yang kita punya. Dan mereka mengelilingi tembok itu, dan akhirnya tembok itu pun runtuh. Dan bagaimana di situ juga kita boleh melihat bagaimana semua yang Yosua lakukan itu penuh dengan campur tangannya Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan, dan dia tidak pernah berhenti mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan pun menurunkan tangannya, dan bagaimana Tuhan pun menolong seorang Yosua. Slide berikutnya. Dan pada hari yang ke-7, ketika Yosua memerintahkan semua orang untuk berteriak, mereka berteriak, dan tembok Yeriko itu runtuh cuman karena teriakan, pujian,
nyanyian, dan bunyi-bunyian alat musik. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Nggak usah perang, cuma nyanyi keliling-keliling. Nah, apakah ini pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah ini pernah kita lakukan dalam kehidupan kita? Waktu itu Om I pernah bilang sama saya memuji dan menyembah nih, saya nyanyi di depan. Saya kalau ke rumah Om I kan ada satu ruangan khusus ya yang dia sediakan, ada ruangan doa. Ke rumahnya Tante Sani juga saya lihat ada satu ruangan doa. Dan bagaimana ketika saya ada di dalam ruangan doa tersebut, bagaimana ketika saya memuji, bagaimana ketika saya menyembah, bagaimana saya bernyanyi, bagaimana saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat itu. Nah, berarti orang-orang yang diam di dalam rumah itu pun haruslah orang-orang yang senang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, seharusnya ada banyak hal yang Tuhan bukakan kepada kita. Seharusnya ada banyak hal yang Tuhan ceritakan kepada kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini pujiannya Yosua juga loh. Bagaimana dia tenang, dia cuma memimpin. Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma bilang angkat suaramu. Kita keliling 6 kali, nanti yang dikelilingin hari yang ke-7 kita percaya tembok itu pasti akan hancur. Tembok itu pasti akan runtuh. Tuhan pasti akan tolong kita. Saudara, yang dikasihi Tuhan, pujian dan penyembahan yang kita naikkan itu sungguh punya kuasa. Ketika kita menaikkan pujian itu, ketika kita menaikkan penyembahan itu dengan segenap hati, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan lepaskan dalam kehidupan kita. Entah itu kekhawatiran kita, entah itu kecemasan kita, bahkan semua yang kita pikirkan, karena manusia itu sering kali memikirkan yang belum terjadi. Yang belum terjadi udah dipikirin. Karena apa? Karena kita takut. Ketika kita takut, kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar daripada seorang Yosua. Yosua melihat tembok segede gitu, dia nggak takut. Dia cuma bilang, Tuhan tolong saya untuk merubuhkan tembok itu. Supaya bangsa Israel mampu menduduki tanah Kanaan ini dengan baik. Next slide berikutnya. Kemudian, akhirnya setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan itu, Yosua bilang kepada bangsa Israel katanya, kita sudah masuk ke dalam tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Sekarang permintaan saya cuma satu, katanya. Sekalipun engkau sudah masuk ke dalam tanah Kanaan ini, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tulus tanpa pernah berpikir nanti Tuhan akan memberkatimu seperti apa. Ikhlas dengan banyak pantangan, banyak hal yang Tuhan katakan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan setia. Jangan menyembah Allah yang lain lagi selain Allah yang hidup itu. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Jika kamu memang anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih aja pada hari ini, kamu mau ikut siapa? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua hanya menawarkan 2 hal kepada bangsa Israel. Mau taat atau enggak? Mau diam di tempat itu, atau engkau akan kembali kepada hidup yang lama? Saudara, kalau kita ikutan seminar hidup dalam roh, kan pilihannya juga cuma ada 2 sih sebenarnya. Mau ikut manusia yang lama, atau kita mau ikut manusia yang baru. Tapi seringkali kita abu-abu.
Kadang ikut yang lama, kadang ikut yang baru. Karena lihat tergantung situasi dan kondisi, bisa ikut yang lama, bisa ikut yang baru. Tetapi Yosua hanya menawarkan dua hal. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, tulus, ikhlas, dan setia ini adalah kunci kerendahan hati seorang panglima perang yang bukan hanya ditakuti oleh bangsa Israel, tapi Yosua sangat berkenan di hati Tuhan. Next slide yang berikutnya. Kemudian bangsa Israel akhirnya menanggapi seruannya Yosua. Dia bilang, Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Tapi Yosua cuma bilang, kalian boleh berbicara apapun tentang janji kalian, tapi batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Yosua berkata, benda mati aja nanti akan mendengarkan janjimu. Jadi jangan hanya berucap. Ini kalau kita kaitkan seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang ya. Jangan jadi abu-abu. Karena selebihnya itu bukan milik kita. Tapi selebihnya itu milik si jahat. Tetapi yang justru sering kita lakukan adalah swear, nanti aku bawain. Tetapi giliran kita ketemu sama orang itu, lupa saya teh. Kenapa? Sibuk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Sekalipun kita nggak doa, dia tetap memberkati kita. Dia tetap melindungi kita. Kasihnya nggak pernah berkurang pada kita. Tetapi apa yang kita ucapkan itu sungguh akan didengarkan Tuhan. Dan kalau didengarkan Tuhan, berarti Tuhan juga akan melihat apakah itu kita lakukan atau tidak. Tetapi bukan berarti kalau kita nggak lakukan hari ini, Tuhan nggak memberkati kita. Dia bukan Tuhan yang pencemburu. Dia bukan Tuhan yang pemarah. Dia bukan Tuhan yang pemarah, dia bukan Tuhan yang suka balas dendam akan apa yang kita lakukan. Tetapi dia adalah Allah yang pencemburu. Dia hanya mau dia dinomorsatukan. Dia hanya mau dia yang disembah. Dia hanya mau dia yang dipuji. Dia hanya mau dia menjadi satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Jangan ada Allah lain dalam hidup kita supaya murka Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi permintaan Yosua kepada bangsa Israel. Kemudian next slide yang berikutnya. Yes. Kemudian akhirnya Yosua meninggal dunia. Kalau Musa 120 tahun, Yosua berumur 110 tahun. Umurnya luar biasa. Dia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Yosua akhirnya meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, dia bukan hanya meninggalkan nama baik, tetapi teladan hidup dia itu boleh ditinggalkan dan itu boleh terus diingat oleh bangsa Israel. Next slide yang berikutnya. Ya. Slide yang berikutnya kita mau melihat ini adalah karakter Yosua. Ada 7 karakter Yosua yang saya mau bagikan selain ada beberapa yang lain. Yang pertama, Yosua adalah seorang hamba yang rendah hati dan taat. Dia tidak pernah mau menyombongkan dirinya sekalipun dia sudah hamba yang diurapi oleh Musa. Dia tetap taat kepada Musa. Dia tetap rendah hati dan dia tidak pernah mengatakan kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, sekarang nurut dong sama aku yang memimpin." Dia tidak pernah berkata seperti itu. Malahan dia menawarkan kepada bangsa Israel, kamu mau ikut Tuhan atau mau ikut Allah yang lain yang pernah disembah oleh nenek moyangmu. Kemudian Yosua adalah orang yang sabar. Dia sabar menghadapi tingkah pola bangsa Israel. Saya percaya bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan nggak berhenti menggerutu. Kalau melihat polisi tidur, kalau melihat hambatan, kalau melihat tantangan, bagaimana Yosua berhasil menenangkan bangsa Israel dengan kesabarannya yang luar biasa.
Yosua, kapan dong kita sampai ke tanah Kanaan? Sabar, kita pasti akan sampai ke sana. Dan kemudian Yosua orang yang disiplin. Dia hidup dalam satu kedisiplinan rohani. Bukan hanya disiplin secara daging, tetapi dia disiplin dalam rohani. Saya percaya dia punya jam doa. Saya percaya dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian dia mampu membuat prioritas kehidupan dia. Prioritas kehidupan Yosua adalah menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak punya prioritas lain. Dia bukan menyenangkan hati Musa sebagai tuannya, tapi dia hanya menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan kehidupan dia. Visi dan tujuannya jelas. Visinya cuma satu, bahwa masuk bangsa Israel ke dalam tanah Kanaan. Membebaskan bangsa Israel dari orang Amalek. Membebaskan bangsa Israel dari semua tantangan hambatan, sehingga bangsa Israel bisa menikmati tanah Kanaan. Tujuannya jelas. Tujuan yang Yosua bawa dalam kehidupan dia adalah jelas juga. Dia punya visi membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dan dia punya tujuan yang jelas bagaimana bangsa Israel itu nyampe dengan aman terkendali masuk ke dalam tanah Kanaan, tidak diganggu dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian Yosua adalah seorang yang fokusnya itu bukan pada hasil. Fokusnya itu hanya pada hasil. Hasilnya cuma satu. Nanti bangsa Israel harus dapat masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak fokus pada proses. Apapun yang bangsa Israel akan hadapi, dia akan terima itu. Dia akan lakukan itu, dia akan hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang bahwa bangsa Israel akan mampu masuk ke dalam tanah Kanaan, pasti Tuhan nggak pernah lupa sama janjinya. Dan dia percaya penuh kepada tuntunan Allah dalam kehidupan dia. Saudara, ini 7 karakter Yosua yang saya rasa luar biasa untuk seorang Yosua. Yosua dari muda dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dari muda dia sudah mempercayakan dirinya penuh kepada Tuhan. Dan kalau dia mempercayakan dirinya penuh kepada Tuhan, bagaimana dia dipimpin sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk saya secara pribadi. Puji nama Tuhan, hari ini 6 tahun sudah saya melewati proses kemoterapi sebagai warrior kanker limfoma getah bening 2015 yang lalu. Masih teringat dalam ingatan saya 22 September 2015 jam 2.30 saya anfal. Dan waktu itu saya hampir menghadap Tuhan dengan bola mata yang sudah terjungkal, yang bagian hitamnya, tinggal yang putihnya saja yang ada di hadapan saya pada waktu itu. Nafas saya hampir berhenti dan saya hampir menghadap Tuhan. Tapi pada saat itu saya dimampukan Tuhan untuk melewati lembah kekelaman itu dan saya masuk ke dalam tahun ke-6. Bapak Ibu, siapa yang menyangka kalau di bulan Februari kemarin hasil CT scan saya kurang baik, hasil PET CT scan saya kurang baik. Di situ ditegaskan bahwa ada 2 senti lagi massa yang ada di dalam rongga panggul saya. Dan dokter minta saya untuk menjalani kemoterapi lagi secara oral 6 kali kemo. Pada waktu itu saya nggak bisa bersikap seperti Yosua dan Kaleb. Waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kuat nggak ya ngadepin 6 kali kemo ke depan nanti? Saya nggak tahu Tuhan, saya akan kuat atau nggak ngadepin kemo ke-6 dan kemo yang 6 kali itu. Karena kata dokter 3 kali dulu kemonya. Tapi dokter saya katakan, Nita, punya uang nggak? Obat kemonya mahal, nggak ditanggung BPJS. Harga berapa dokter? Mungkin 1,5 juta sekarang. Isinya cuman untuk 2 minggu. Nanti kamu istirahat 2 minggu, kemudian lanjut lagi. Saya nggak tahu ini kemonya berapa kali. Nanti di kemo yang ketiga, kamu CT scan ya. Kita mau lihat. Bapak Ibu, isi obatnya sama dengan yang waktu itu diinfus 2015, sama obatnya. Saya bilang, dokter rambutnya rontok nggak? Enggak akan rontok.
Tapi apa yang terjadi? Rambut saya rontok, Bapak Ibu, sampai dipotong pendek seperti ini. Rambut saya rontok, kulit saya kering, dan ini kuku semuanya udah menghitam, sama seperti yang saya alamin 2015 yang lalu. Akhirnya, ketika saya melihat seperti itu, saya komplain sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan, ternyata seperti ini. Kulit saya kering. Kalau digaruk, pas gatel, digaruk gitu, dia akan luka. Kemudian rambut mulai rontok. Kemudian sering sekali perut itu kembung rasanya. Dan saya bilang, tapi saya cuma pengen satu, Tuhan, seperti Yosua. Saya pengen sembuh. Visinya saya cuma sembuh. Tujuan saya cuma sembuh. Om I, Tante Sani, saya berterima kasih gitu kepada teman-teman dari PDKK Cirebon yang nggak berhenti-berhentinya gitu nanya, kondisi saya gimana? Hari ini lebih better kah? Besok lebih baik kah? Kapan CT scan-nya? Hasilnya gimana? Dan sebagainya. Bapak Ibu, akhirnya waktu CT scan yang kedua, jaringan itu tinggal dari 2 cm tinggal 4 mili. Dokter katakan, puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya baik. Tinggal 4 mili. Tapi kita lanjut ya Nita sampai kemo yang sampai ke-6. Waduh, saya udah berpikir 6 kali tambah 3 kali lagi Tuhan. Wah, kuat nggak ya saya gitu. Bukan masalah uangnya, uang mah bisa dicari Tuhan. Tapi masalahnya ini kemonya nih seperti apa lagi. Dan benar Bapak Ibu di kemo yang keempat, leukosit saya cuma 2.300. Itu rendah sekali, dokter katakan, kamu harus 1 minggu di rumah, disuntik perutnya, disuntik leukosit perutnya, supaya kamu nggak drop. Kamu ada panas, ada demam, tidak ada rasa apapun. Dan saya bisa melewati 6 kali kemo ini, tidak ada demam, tidak ada panas, tidak ada diare yang berarti. Bapak Ibu tiap kali mau CT scan itu, saya harus minum garam Inggris. Jam 12 minum garam Inggris, jam 5 sore minum garam Inggris. Kemarin saya CT scan hari Sabtu. Dan saya mau katakan hari ini, puji Tuhan hasilnya clear. Tidak ada 1 senti, 1 mili pun lagi di rongga panggul saya. Tadi malam saya doa, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan hasilnya apa? Dan Tuhan tunjukin di depan saya, rongga panggulmu bersih. Benar Tuhan bersih. Dan akhirnya tadi Boromius nge-WA saya, hasilnya udah keluar. Dan itu bersih semua, clear. Tetapi dengan clear itu Bapak Ibu, leukosit saya masih drop. Ini saya berdiri di sini, leukosit saya cuma 3.200. Secara manusia, ini kecil. Kata dokter yang lain, depresiasi sumsum tulang belakang kamu masih terus berlangsung. Saya bilang, Tuhan, sumsum tulang belakang seperti apapun, saya udah nggak peduli. Saya nggak mau melihat itu semua. Yang penting, Tuhan, saya bisa melewati 6 kali kemo ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Itu aja yang saya minta sama Tuhan. Saya nggak minta yang lain, Tuhan. Saya cuma minta sembuh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, kalau Tuhan nggak bersama dengan saya, nggak mungkin saya bisa selesaikan 6 siklus ini dengan baik. Bapak Ibu, obat ini saya minum jam 7 pagi, jam 3 sore sama jam 11 malam. Saya tidur misalnya jam 9, jam 10, tetap jam 11 saya harus bangun untuk saya makan obat. Saya melihat bagaimana Tuhan terus tunjukkan kemuliaan demi kemuliaannya dalam kehidupan saya. Dan tadi saya WA dokter, dan dokter katakan, Nita jangan ke tempat praktek saya dulu. Nita nggak usah kontrol lagi, hasil udah saya lihat. Dan saya melihat juga sampai hasil darah itu semuanya sangat amat baik. Kolesterol, triglycerid, asam urat, semuanya baik. Fungsi liver baik, fungsi ginjal baik, semuanya masih baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saya nggak jadi orang yang sombong. Walaupun hasil CT scan itu sudah bersih, tetapi masih tetap ada minusnya nih, leukosit saya masih rendah. Tapi dengan leukosit rendah tersebut, sekarang tiap hari saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya ini
cuman karena perkenanannya Tuhan. Ibu mertua saya hari Sabtu kemarin dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, di Sulawesi. Saya nggak bisa ke sana karena saya belum vaksin. Dan mungkin saya satu-satunya karyawan yang nggak bisa divaksin di kantor. Karena apa? Karena leukosit saya rendah sekali. Saya nggak bisa divaksin. Dikeluarin surat sama dokternya tidak boleh divaksin. Saya nggak bisa pergi kemana-mana karena tidak divaksin. Dan akhirnya saya bilang di situ, maaf saya nggak bisa pergi, nggak bisa menengok sama suami saya. Suami saya juga masih ada di tengah laut. Akhirnya ketika saya melihat ibu mertua saya ada di peti dalam Google Meet seperti itu, kita Google Meet bersama dengan keluarga yang lain di jaringan internet seperti itu. Saya melihat kalau seorang manusia itu di dalam peti mati itu cuma bawa satu baju yang dia kenakan. Tapi apa sih yang bikin manusia itu berharga dan berarti di hadapan Tuhan? Cuman hati kita di hadapan Tuhan. Perhiasan kita yang di dalam hati ini aja yang mau dibawa pulang. Jadi semua yang kita milikin ini pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita bisa pulang ke hadapan Tuhan itu dengan satu hadirat Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, saya percaya itu mahkotanya kita di dalam sebuah peti yang seukuran cuman seperti itu. Saya melihat bagaimana manusia itu benar-benar fana banget. Apa yang mau saya sombongin? Apa yang mau saya banggakan di hadapan Tuhan? Semua sudah saya lewatin, Tuhan. Proses kemo udah saya lewatin. Tahun depan saya harus PET CT lagi. Bapak Ibu, sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun saya pewarta, tetapi saya ini orang yang gampang khawatir. Saya gampang khawatir, saya lemah banget. Saya tahu itu kelemahan saya. Saya bukan orang yang kuat. Secara hati saya bukan orang yang kuat. Saya gampang banget khawatir. Bahkan waktu itu ada dokter yang bilang, teman saya bilang, Sis Nita jangan sering-sering CT scan. Nanti tiap kali CT scan umurnya berkurang 150 hari. Saya dalam hidup udah 3 kali CT scan. Berarti 150 kali 3, 450 hari. Wah, saya bilang, umur mah di tangan Tuhan. Yang penting bagian saya jalanin aja. Jalanin aja. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Saya akan lewatin itu semua. Kalaupun Tuhan izinkan masuk ke dalam lembah kekelaman selama 6 kali kemo ini, toh saya percaya penyertaan Tuhan tuh nggak pernah berhenti dalam hidup saya. Walaupun saya sudah kehilangan mama, saya kehilangan ibu mertua, kami berdua, ada saya dan suami sudah menjadi yatim piatu, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan terus jaga. Tuhan lindungin kami, dan Tuhan kuatkan kami. Dan kemarin saya dapat berita lagi dari adik saya, Kak, rumah dinas mama yang mama tempatin di Bogor, itu mau diambil, Kak, katanya. Terus barang-barangnya mama gimana, Kak? Saya bilang, kita doa dulu ya sama-sama. Walaupun adik saya yang satu muslim, saya bilang kita doa. Kamu doa, kita minta petunjuk sama Tuhan. Kita minta kemurahan hati Tuhan untuk boleh nempatin rumah itu lagi. Tapi kita nggak tahu sampai kapan, saya bilang. Kita doa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Apapun keputusannya itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Saudara, sebagai anak tertua, semua yang dari keluarga itu, Nit, ini begini, Kak ini begini, Kak ini bagaimana saya harus menghadapi itu. Waktu adik saya kena COVID, Bapak Ibu, rumahnya di belakang saya. Dua-duanya suami dan istri kena COVID. Saya masih kemo ketiga pada saat itu. Saudara, ternyata kalau orang yang di kemo ini cepat lelah. Udah cepat lelah, terus udah gitu, wah kondisinya pulang kerja itu rasanya badan tuh udah keringetan, udah capek. Tapi setiap hari saya dengan sabar tanya, hari ini kondisi kamu gimana? Kau pengen makan apa, Dek? Nanti aku tak singgahin. Karena catering, karena semua makanan sudah disiapkan sama tante yang ada tinggal di dekat rumah saya. Bagaimana saya berjibaku pulang kerja, pakai helm, pakai shower cap, pakai tangan panjang, saya harus pakai sarung tangan untuk mengantarkan obat, mengantarkan makanan, atau mengantarkan permintaan dia. Saya pesan obat online, tapi bagaimana Tuhan menyertai, melindungi saya dari COVID ini. Bukan berarti vitamin yang saya makan itu semuanya hebat, oh enggak ada artinya. Tapi yang paling penting, malam hari ini saya mau katakan, kalau hadirat Tuhan tidak bersama-sama dengan kita,
Kalau kuasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, semua itu nggak pernah ada artinya. Yang bikin kita berarti di hadapan Tuhan itu cuma hadiratnya berada bersama-sama dengan kita. Orang yang dipenuhi dengan hadirat semua kondisi dan situasi dalam kehidupan dia. Orang yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, orang yang mampu berpikir positif seperti Yosua. Sekalipun dia belum melihat tanah Kanaan, tapi dia bisa bilang tanah Kanaan itu tanah yang baik. Sama Kaleb dia bilang seperti itu. Orang yang mampu, orang yang dikuasai penuh sama hadirat Tuhan, adalah orang yang selalu berkata, aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan menyembah Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, sembahanku hanya Tuhan. Dan saya terus belajar dan nggak tahu kenapa tema yang disodorkan malam hari ini, Nabi Yosua. Waktu saya dapetin tema ini dari Ana, saya bilang, wah Yosua ini menguraikannya dari mana Tuhan? Tapi ketika saya belajar kitab Yosua ini, hati saya itu merasa seperti dibangun lagi, digerakkan lagi bahwa Yosua itu, karakternya Yosua itu harus ada di hidup saya. Supaya saya bisa melewati semua lembah-lembah kekelaman, lembah terjal. Karena saya percaya kasih Tuhan itu kekal dalam hidup saya dan saudara. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Berpikir yang positif. Berlaku yang positif. Dan nikmati berkat Tuhan. Apapun itu. Karena Tuhan nggak pernah janji semuanya itu akan baik-baik saja. Tuhan nggak pernah janji seperti itu. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru. Namun Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata. Setia bagi yang percaya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita belajar Yosua malam hari ini. Dan puji nama Tuhan, kita boleh melewati setiap hari-hari kita dengan baik di hadapan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Minta terus kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Supaya kita bisa mengakhiri tahun 2021 ini dengan damai sejahtera. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam Nita. Luar biasa, puji Tuhan ya. Ya, Kuat terus. amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Yohanita untuk setiap firman dan sharingnya pada malam hari ini yang sungguh menguatkan. Dan kita sungguh belajar bagaimana Nabi Yosua bisa tetap teguh beriman, tidak goyah percaya pada Tuhan, dengan setiap kerendah hatiannya dia, dengan kesabarannya dia akhirnya bisa membawa bangsa Israel untuk menempati tanah yang disiapkan Tuhan. Saat ini kita mau kembali untuk hening dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap firman-Mu pada malam hari ini yang sungguh menguatkan. Biar sungguh firman-Mu boleh merema dalam hidup kami. Dan biar sungguh setiap firman-Mu juga boleh nyata dalam setiap perbuatan kami. Kiranya Bapa yang jaga dan sertai selalu kami ya Bapa. Biar kami juga boleh seperti Nabi Yosua, boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami, boleh tetap setia dan kuat Bapa, tidak goyah, beriman kepada Engkau. Saat ini Bapa, dengan tangan kami ini, kami juga mau bawa setiap persembahan kami, setiap rasa syukur kami Bapa, karena Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami ini. Kau yang sudah sungguh memberkati kehidupan kami. Dan biar Bapa, dengan setiap yang telah Engkau berikan kepada kami, kini kami juga mau membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih-Mu dalam hidup kami ini. Saat tak ada harapan, Kau datang berikan
Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Persembahan kasih dapat ditransfer ke nomor yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Dan kita juga akan kembali berjumpa di Selasa depan yang akan datang. Masih melanjutkan dengan Nabi siapa? Yang mau tahu jangan lupa untuk hadir lagi di Selasa yang akan datang. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan doa. Ya Bapak, terima kasih kalau persekutuan doa lewat firman kau memberikan setiap sentuhan hati Bapak dalam diri kami ini. Kini kami mau kembali beraktivitas kembali dalam kegiatan kami masing-masing. Biar kiranya kau yang sertai dan kau yang jagai Bapak, sehingga setelah dari persekutuan doa ini boleh semakin menjadi pribadi yang lebih baik, semakin menjadi pribadi yang seperti Nabi Yosua, dengan rendah hati, sabar, setia Bapa, dan percaya pada Engkau yang pasti akan selalu menjaga dan menolong kehidupan kami. Biar kiranya juga Bapa yang jaga dan sertai selalu kehidupan dari Ibu Yohanita. Biar setiap langkah hidupnya Bapa boleh Kau yang sertai dan berkati. Setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Bapa boleh Kau angkat. Kami percaya kasih sukacita damai-Mu Bapa tinggal dalam Ibu Yohanita, sehingga Ibu Yohanita boleh semakin menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang berada di sekelilingnya yang dia temui Bapa. Dan persekutuan doa kami pada malam hari ini boleh selesai, tapi biar Engkau Bapa yang selalu hidup dalam diri kami menjadi Allah satu-satunya dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama nyatakan bahwa karena Tuhan Yesus, karena darahnya yang tercurah bagi kita, kita boleh menjadi anak-anak yang dimenangkan, dan kita setelah dari persekutuan doa ini boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Sekarang telah tiba keselamatan
Tuhan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terima kasih, sampai bertemu di Selasa yang akan datang.